pembicara kedua. Ini kita buka untuk selanjutnya, yaitu pembicara kedua yaitu Ibu Else Gunawan. Jadi untuk biodata ini dari Universitas Cendrawasih, jadi jurusan farmasi klinik ya Bu ya, untuk intinya bidang studinya fakultas yaitu MIPA. Ini kelahiran 18 November 1982 ya Bu ya. Ini masih sangat muda ya. Ya masih muda tadi kalau Bapak 65. Jadi saya sebagai FW senang sekali bergabung dengan yang muda-muda. Nah ini kita meranjak ke judul tantangan dan persoalan pelaksanaan PPM di Papua ya Bu ya. Jadi kami persilakan untuk Ibu Elsa 20 menit, nanti saya 5-7 menit saya ingatkan supaya kita enak, nanti kita perbanyak di diskusi ya Bu ya. Silakan Bu Elsa. Oke, terima kasih Pak Ibu, terima kasih Pak Sundani atas waktunya buat saya di sore hari ini bertemu dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Saya merasa agak minder sebenarnya karena pengalaman penelitian saya masih sedikit. Saya di Jayapura ini sekitar tahun 2011, tapi baru bergabung di Uncen sekitar 2013-2014. Kemudian saat ini saya lulusan farmasi dan apoteker dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, kemudian melanjutkan S2 saya di UGM dengan jurusan yang lebih spesifik yaitu farmasi klinik. Saya bergabung di Universitas Cendrawasih ini sejak 2012. Kemudian saya ceritakan dulu sedikit tentang farmasi di Universitas Cendrawasih. Kami baru berdiri sekitar tahun 2012 dengan surat resmi dari Direktorat Jenderal Dikti, dan kami punya visi ke depan itu menjadi program studi yang unggul dan profesional dalam bidang kefarmasian yang berkearifan budaya lokal dan berwawasan lingkungan di tahun 2025. Untuk program studi farmasi sendiri, kami dosen yang ada di prodi farmasi hanya 8 orang, sedangkan ada tim dosen yang dari luar, dari fakultas MIPA seperti dosen biologi, dosen fisika, kimia itu ada sekitar 18. Untuk saat ini jumlah mahasiswa kami di prodi farmasi ada sekitar 353 orang, kemudian jumlah lulusan sekitar 135 dan masih 50% yang bisa melanjutkan studi apoteker di Jawa. Saat ini kami belum punya apoteker di Uncen, jadi dalam tahap mau pengajuan untuk membuka prodi apoteker. Jadi itu sekilas tentang prodi farmasi di Universitas Cendrawasih. Untuk penelitian saya baru mulai sejak 2014. Nah, dari situ saya mulai penelitian tentang kayu susu, sebenarnya penelitian awal saya. Karena di sekitar Fakultas MIPA itu banyak kayu susu, jadi saya penelitian awal sebenarnya tentang kayu susu, karena alasan saya juga, karena mahasiswa yang saya lihat pertama kali saya masuk Uncen, loh ini kenapa waktu PKKMB disuruh minum semacam jus, tapi kok warnanya putih. Jadi saya penasaran, saya tanya, itu apa? Katanya, itu kayu susu. Oh oke. Terus mereka, jadi selama ospek itu mereka minum setiap hari. Jadi minum hanya sedikit, tidak bisa banyak karena rasanya pahit. Jadi mereka minum sedikit. Jadi saya penasaran loh, ini untuk apa? Ternyata saya baca-baca referensi, oh ternyata bisa untuk malaria. Dan anak-anak itu kan kalau PKKMB kan disuruh naik gunung Uncen. Uncen itu kalau naik gunung itu dari bawah naik ke atas itu lumayan tanjakannya tuh mendanjak sekali, kemudian itu bikin lelah. Nah, ketika mereka minum kayu susu ini ternyata efeknya bagus. Jadi saya meneliti untuk pertama tentang malarianya, efek anti malarianya dari kayu susu. Kemudian saya membuat minuman dari kayu susu dan saya coba uji lagi efek anti malarianya. Ternyata bagus pengujiannya. Maaf Bu. Halo. Kebetulan saya ada pergi ke. Sudah kelihatan ya Bu? Sudah Pak. Udah. Lanjut sudah ya. Oke. Ya, lanjut lagi. Next. Ya. Next.
Ya, lanjut. Lanjut. Lanjut, Ini. lanjut. Nah, Oke, nah. ya sampai di sini. Kemudian ya, back kembali dulu, kembali. Kayu susunya mana ini? Masih, saya tidak tampilkan yang di kayu susu. Kembali ke daun jilat. Kemudian setelah kayu susu, terus saya ada tertarik lagi dengan penelitian yang lain karena waktu saya melihat daun jilat ini yang dipakai oleh masyarakat di Serui, saya lebih tertarik lagi dengan si daun jilat ini. Jadi masyarakat di sana itu ternyata menggunakan daun jilat ini untuk pengobatan luka lebam. Jadi luka yang warnanya agak kebiruan itu di apa daunnya itu dipetik tiga lembar atau 4 lembar, terus dirau di apa ya istilah bahasa Jawa, dirau tuh di atas api tuh jadi api tapi di atasnya jadi nggak sampai kena apinya. Jadi dilayur ya, dilayur. Nah, dilayur di atas api ya. Ya. Terus kemudian ditempelkan dan dijilat oleh orang-orang tertentu. Tidak semua orang bisa menjilat daun ini. Nah, ketika dijilat itu benar keluar darahnya. Jadi pas saya lihat itu saya yang sampai terkagum-kagum, wah, kok bisa keluar ya darahnya. Terus saya ambil daun itu, saya teliti. Saya ambil daunnya, saya teliti di lab. Kita screening dulu, screening fitokimia, kita uji sitotoksiknya, dosisnya. Kemudian saya sudah uji ke sampai antikoagulan karena menurut saya kalau darah bisa keluar tuh berarti dia bisa mencairkan darah. Jadi dia bersifat sebagai antikoagulan atau antikoagulasi. Dan itu ternyata ada efeknya, ada efek antikoagulan dari si daun jilat ini. Begitu. Jadi berdasarkan penggunaan di masyarakat itu yang saya jadi tertarik untuk meneliti tentang tanaman obat yang ada di Papua, dan salah satunya tanaman daun jilat ini sepertinya hanya ada di Serui karena di Jayapura pun tidak ada. Jadi hanya ada di Serui, begitu. Kemudian lanjut Bapak. Ini apa? Ya, dan kemudian saya dengan tim juga dengan Bu Eva namanya, kami meneliti tentang daun gatal. Ini satu famili dengan daun jilat tadi. Bentuk daunnya agak mirip-mirip, cuman kalau yang daun gatal ini dia ada macam bulu-bulu halus di bagian bawah daunnya itu. Nah, itu masyarakat di Wamena itu biasanya menggunakan daun ini untuk kalau bertani pegal-pegal gitu, itu ditepuk-tepukan, daun segar diambil, terus ditepuk-tepukan di betis-betis atau di punggung yang pegal. Nah itu ternyata bagus, pegal-pegalnya itu bisa hilang. Nah saya tuh penasaran dengan daun ini juga, jadi saya dengan tim, dengan teman-teman, coba kita lihat teliti daun ini. Ternyata efek pegal-pegal yang ada di badan bisa hilang. Nah itu kan berarti bagus daun ini, bisa kita bikin jadi formulasi kan, biar kedepannya nanti kita nggak usah beli lagi kan terpen, kita bikin daun gatal aja udah cukup untuk pegal-pegal. Nah, si daun gatal ini ada banyak di daerah Jayapura, juga ada banyak di hampir di seluruh daerah Papua ini ada daun gatal ini. Dan memang kalau kena daun ini memang gatal sekali. Kalau memang tidak pegal-pegal, saya sarankan untuk tidak usah pakai ya Bapak Ibu. Cukup yang pegal-pegal saja yang dipakaikan karena memang efek gatalnya tuh gatal sekali gitu, dan hilang tuh mungkin sekitar 5 menit sampai 7 menit baru bisa hilang efek gatalnya. Begitu kira-kira. Lanjut Bapak. Oke, salah satu tanaman yang ada di Papua lagi yaitu sarang semut. Nah, ada ini penelitian dari teman dosen saya Pak Septrianto Dirgantara. Beliau dari Merauke dan lagi penelitian tentang sarang semut ini, karena sebenarnya sarang semut ini sudah banyak sih yang meneliti, bukan Pak Septri aja, udah banyak yang tertarik dengan rumah semut ini ya, istilahnya rumah semut raksasa. Nah itu dibangun dari tanah, kemudian air liurnya semut dan ilalang, masyarakat sana bilang seperti ilalang. Nah itu tapi itu kelihatannya begitu, tapi itu sangat kokoh sarang semutnya itu, dan susah untuk dihancurkan. Jadi di sana tuh masyarakat biasanya pakai untuk diseduh, kemudian diminum untuk katanya biar badan kuat katanya gitu. Jadi
uh, yang ada di Manokwari itu, di Merauke itu digunakan oleh masyarakat untuk menyembuhkan radang, kemudian meningkatkan imunitas tubuh. Jadi mereka bilang tubuhnya terasa kuat gitu. Dan untuk nyeri-nyeri otot, kanker apa dipakai oleh masyarakat untuk minum. Jadi mereka rebus, kemudian mereka minum. Gitu kira-kira. Lanjut Bapak. Oke, ada lagi buah merah asal Wamena. Nah, ternyata masyarakat Wamena itu mengkonsumsi jadi buah merah, nanti habis ini ada gambarnya buah merah, nanti kalau terakhir saya kasih tunjuk. Buah merah itu direbus dengan air sedikit, dan terlalu banyak, kemudian sampai keluar minyak. Nah, minyaknya itu nanti dipakai untuk makan. Jadi minyaknya dimakan dengan lauk. Ada minyak, ada pasta. Jadi ketika minyaknya sudah keluar, disaring dengan kain, kemudian nanti keluar minyaknya, nanti pastanya itu dipakai juga untuk makan, bijinya dibuang, dipakai untuk tanam lagi kembali. Nah, mereka biasanya makan dengan namanya sayur hipere, dengan daging babi, karena di Wamena itu banyak sekali babi, jadi masyarakat di suku Wamena itu, suku Yali, suku Dani, suku Lani itu biasanya makan minyak buah merah itu dengan sayur hipere dan daging babi. Kemudian minyak buah merah ini juga biasanya dipakai oleh masyarakat di sana, digosok di badan kayak sovel atau autan gitu untuk anti nyamuk. Kemudian bisa juga digunakan untuk minyak goreng. Jadi jangan khawatir kalau di Wamena itu tidak ada minyak goreng, masih bisa dapat minyak goreng dari buah merah ya Bapak Ibu. Oke, lanjut Bapak. Kemudian ini buah keben. Buah keben mungkin banyak yang tahu karena banyak di pantai. Bapak Ibu pernah lihat kalau buah ini biasanya tumbuh di pinggir pantai. Kemudian ini penelitian baru dari mahasiswa saya. Jadi saya tuh kemarin pas ke pantai saya lihat ini kenapa orang-orang kok petik-petik buah ini. Saya tanya untuk apa ini Mama? Saya di sini panggilnya Mace atau Mama. Terus Mace bilang ini mau bikin buat mata sakit katanya. Siapa punya mata sakit? Saya pikir. Jadi mereka pakai biji. Jadi buah keben ini ada bijinya di dalam. Nah itu mereka tumbuk, baru mereka airnya itu dipakai untuk diteteskan di mata. Tapi nah, jelas loh ketok Cina. Matanya itu kalau matanya kabur, matanya minus itu pakai itu bisa lebih terang katanya begitu. Itu kata mama-mama yang ada di sana. Nah ini berikutnya hasil pengabdian dari saya dan tim farmasi di Universitas Cendrawasih. Jadi kami setiap kali melakukan pengabdian, penelitian ke suatu daerah, ngambil sampel, kami sekalian langsung bikin pengabdian di sana karena saya latar belakangnya farmasi dan apoteker. So yang saya jelaskan di sana itu pasti tentang obat-obatan. Jadi masyarakat di sana kami kasih pengabdian ke sana tentang obat-obatan. Mereka bisa tahu, oh bedanya obat palsu dan obat asli yang bagaimana. Karena di sana itu ternyata setelah kami melakukan pengabdian tuh, mereka banyak ditipu. Jadi masyarakat itu dikasih obat apa saja mereka beli dengan harga jutaan, bahkan ada sampai 1,5 juta mereka beli dan itu palsu. Mereka tuh kasih tunjuk ke saya, Ibu ini bagaimana ini obatnya ini. Terus saya bilang, wah ini palsu nih karena tidak ada segelnya yang bukan obat Indonesia sih, kebanyakan obat-obat dari luar negeri, obat-obat Cina, obat-obat yang tidak ada BPOM RI-nya kayak gitu. Jadi dari situ masyarakat tahu, oh ternyata kalau kayak gini tuh jangan dibeli yang asli, yang harusnya yang dibeli yang ada BPOM RI-nya, kemudian ada Dinkesnya gitu. Jadi kami setiap kali ke desa-desa tuh selalu melakukan pengabdian, yang pasti obat-obatan selalu kami sisipkan. Boleh dilanjutkan Bapak? Lanjut. Ibu 5 menit lagi ya Bu. Ya, Ibu Elsa 5 menit lagi ya. Baik. Jadi ini pembuatan matoa kemasan plastik di Desa Dosai. Jadi di desa sana itu banyak sekali buah matoa dan kami melakukan penelitian di sana. Jadi sekalian kami ajarin tentang obat, sekalian kami ajar juga tentang bagaimana membuat matoa ini bisa bertahan lebih lama karena kalau jatuh di tanah banyak yang busuk. Jadinya mereka lebih awet kalau dibuat dalam bentuk kemasan. Lanjut Bapak. Lanjut Pak Syauki. Lanjut, ini foto kegiatan kami waktu mengajarkan masyarakat untuk bagaimana cara mengemas buah matoa dalam kemasan. Oke, lanjut.
Ya, jadi selalu diselipkan tentang pengetahuan tentang obat. Kalau kami kemana-mana pengabdian selalu dengan mahasiswa ya Bapak Ibu, karena saya tuh selalu pergi tuh dengan mahasiswa, tidak pernah ketinggalan. Mahasiswa saya 30 orang, jadi kita berangkat satu bis. Karena memang saya ingin mahasiswa saya tuh lebih dekat dengan masyarakat. Jadi ketika nanti mereka jadi apoteker, bukan hanya mereka peduli dengan diri mereka sendiri, tapi mereka harus lebih care dengan masyarakat yang ada di sana. Apalagi mereka nanti akan ditempatkan di desa-desa. Ya, lanjut Bapak. Oke, selain di desa-desa, di sekolah juga kami melakukan pengabdian yang pasti tentang obat-obatan. Lanjut Bapak. Ini foto kegiatan di sekolah. Lanjut. Oke, lanjut. Lanjut Bapak. Jadi kegiatan-kegiatan ini teman saya Bu Eva, dia tentang kami tim untuk daun gatal. Lanjut Bapak. Oke, lanjut Bapak. Ini buah merah ya, Bapak Ibu. Ya, ini buah merah ya, yang dari Wamena. Kalau Bapak Ibu belum pernah lihat, ini buah merah asli dari Wamena. Ya, jadi ini penelitian. Oke. Yang sebelumnya tadi tuh ada yogurt, ya, yogurt dari buah merah. Jadi mahasiswa saya ajak untuk meneliti tentang buah merah ini karena banyak sekali manfaatnya. Jadi kita buat dalam bentuk yogurt dan kemarin menang the best di Indofood Riset Nugraha tentang yogurt buah merah ini yang ada, yang Bapak Ibu bisa lihat ini. Jadi walaupun kami di Papua dengan segala keterbatasan kami, tapi kami masih bisa dapat the best Indofood Riset Nugraha, yogurt buah merah ini. Jadi ke depan kami rencananya akan membuat diversifikasi pangan dari produk buah merah. Lanjut Bapak, yang terakhir tadi. Oke, yang ini juga sama, ini juga didanai oleh Indofood Riset Nugraha di tahun 2020. Jadi sagu dengan buah merah kita kombinasikan untuk diversifikasi pangan. Jadi kayaknya dengar-dengar nih Thailand sudah tidak mengimpor beras, jadi kita harus segera siap-siap untuk membuat beras analog dari sagu dan bahan-bahan yang ada. Lanjut Pak Sauki, gimana? Tinggal 2 menit lagi nih Pak Sauki. Ya, ini sudah. Gimana Bu Elsa? Halo, iya. Iya, ya. Jadi dari Wamena kalau bilang terima kasih, wah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Wah. Oke, wah ya. Jadi wah juga.